Kalau kata emak-emak, ini kamar udah kayak kapal pecah. Dan aku setuju banget. Makanya itu aku mulai tantangan baru. Setelah mulai tantangan 30 hari gosok gigi sebelum tidur, hari ini aku bikin satu tantangan baru lagi, yaitu bersihin kamar setiap pagi minimal 10 menit aja. Ya, aku tahu, kondisi kamarku di hari pertama ini bener-bener kacau. Kalau kata emak-emak sih, ini udah kayak kapal pecah. Dan aku setuju, hehe. Makanya mulai sekarang aku mulai challenge 30 hari bersihin kamar, tapi dengan target kecil aja, yaitu cukup 10 menit setiap pagi. Tapi tantangan ini hanya berlaku kalau aku lagi di rumah aja ya, karena kalau aku lagi kerja di luar kota, ya jelas nggak bisa bersihin kamar juga. Hari pertama udah selesai. Hasilnya? Ya masih berantakan. Hehe. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak ngejar kamar langsung rapi total. Yang aku kejar itu adalah kebiasaan barunya. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Hari kedua tantangan bersihin kamar setiap hari. Masih berantakan? Iya, tapi inilah proses. Hari kedua tantangan bersihin kamar setiap pagi minimal 10 menit. Beginilah kondisi kamarku sebelum dibersihkan. Masih belum jauh beda dari kemarin, tapi yang penting kita udah mulai. Langsung aja aku bersihin kamarnya. Walaupun aku bilangnya 10 menit, tapi bukan berarti harus pas-pasan 10 menit ya. Kadang 12 menit, kadang 14 menit. Tergantung area mana yang aku bersihin hari itu. Kalau agak ringan, ya cukup 10 menit aja. Kalau bagiannya super berantakan, bisa lebih. Dan ini dia, hasilnya setelah dibersihkan hari ini. Belum sempurna sih, tapi satu langkah lebih baik dari kemarin. Yang penting konsisten dulu. Bukan bersih-bersihnya yang aku kejar, tapi kebiasaan barunya. Hari ketiga bersihin kamar, dan jujur masih jauh dari kata rapi. Jadi ini dia kondisi kamar aku di pagi ini. Masih seperti kapal pecah sih. Baju kotor di mana-mana, lantai penuh debu dan remah-remah entah dari mana. Rencana awalnya itu sih hari ini waktunya nyapu, karena targetku tuh nyapu setiap 3 hari sekali. Tapi kenyataannya lantai masih penuh sama barang-barang yang berserakan. Jadi ya udah, aku putuskan hari ini fokusnya beresin isi lantai dulu aja. Satu-satu aku angkat, pilah, masukin laundry dan rapiin sedikit demi sedikit. Belum bisa nyapu? Ya nggak apa-apa. Yang penting ada progresnya. Karena aku tahu, yang aku bangun itu bukan kamar rapi instan, tapi kebiasaannya. Kalian punya sudut kamar yang paling males banget dibersihin nggak? Biar aku nggak ngerasa sendirian. Hehehe. Pernah nggak sih kalian baru sadar kamar sendiri ternyata lebih mirip gudang daripada tempat tidur? Hari ini masuk hari keempat challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Dan baru kali ini aku sadar, ternyata aku belum pernah nyapu kamar entah dari kapan. Begitu aku sapu, ruangan langsung penuh dengan debu. Bahkan di sudut kamar, debunya itu udah pada numpuk kayak tanah. Aku sendiri nggak nyangka ternyata separah itu. Makanya jangan heran kalau kamar itu sering bikin kita nggak betah. Ya karena kita sendiri yang males beresin. Tapi setelah aku sapu dan rapiin kasurnya, suasananya langsung agak beda. Lebih nyaman, lebih lega, dan benar-benar bikin betah. Besok aku lanjut lagi. Kira-kira apa lagi yang bakal aku temuin? Meja belajar kalian masih jadi sarang debu kayak punya aku nggak? Hari ini masuk hari kelima challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Fokusku kali ini adalah meja belajar. Aku mulai dari bagian atas dulu. Beginilah kondisinya sebelum dibersihin. Berantakan banget dan penuh dengan debu. Karena cuma punya waktu 10 menit sehari, aku kira butuh sekitar 5 harian buat beresin semua bagian meja ini. Hari ini sebenarnya aku telat mulai, soalnya hari Minggu malah ketiduran sampai siang. Tapi ya udahlah, lebih baik telat daripada nggak mulai sama sekali. Dan hasilnya, walaupun barang-barangku masih ada di situ, setidaknya sekarang mejanya udah bebas dari debu. Perlahan tapi pasti kamarku makin terasa nyaman. Jujur aja di hari ke-6 challenge ini aku malah ke-skip sehari. Gara-gara apa? Ya gara-gara rasa malas itu sendiri. Jadi sebenarnya di hari ke-6 challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi, aku gagal. Aku benar-benar ke-skip karena kalah sama rasa malas. Dan aku rasa ini hal yang wajar banget. Namanya juga lagi coba membangun kebiasaan baru. Aku itu manusia biasa, pasti ada aja salahnya. Tapi buatku yang penting adalah jangan sampai ke-skip 2 hari berturut-turut. Karena kalau udah begitu biasanya jadi alasan buat berhenti dan gak lanjut lagi. Makanya di hari ke-7 aku putusin buat ganti rugi. Yang tadinya cuma 10 menit, aku double jadi 20 menit bersih-bersih. Aku mau buktiin kalau bolong sehari itu bukan alasan buat nyerah. Toh inti dari challenge ini itu bukan tentang siapa yang paling rajin, tapi tentang gimana aku bisa konsisten memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Dan jujur aja walaupun terasa capek karena waktunya lebih lama, aku ngerasa puas banget. Karena aku berhasil buktiin ke diriku sendiri kalau sekalipun gagal, aku masih bisa bangkit lagi. Aku masih bisa lanjut, dan masih bisa melawan rasa malas itu. Jadi intinya kalau kalian lagi coba bikin habit baru, jangan takut kalau suatu hari nanti kalian ke-skip ya. Itu bukan berarti kalian gagal. Yang penting jangan nyerah, jangan berhenti, dan terus memperbaiki diri. Meja belajar kalian itu lebih lama dirapiin barang-barangnya atau lebih lama bersihin debunya? Hari ini masuk hari ke-8 dan 9 challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Fokusku masih di meja belajar, dan ternyata beneran butuh waktu ekstra buat bagian ini.
Di hari ke-8 aku full fokus ngerapiin laci meja. Laci kecil tapi isinya bisa macam-macam banget. Ada kertas yang udah lupa gunanya, alat tulis, sampai barang-barang kecil yang aku sendiri udah nggak ingat kapan terakhir dipakai. Satu-satu aku sortir mana yang masih perlu aku simpan dan mana yang udah harus dibuang. Kemudian lanjut ke hari 9, barulah aku fokus ke bagian meja utamanya. Aku mulai dari nyapu debu, lap permukaannya sampai ngebersihin barang-barang di atas meja kayak laptop, monitor, dan kabel-kabelnya. Dan ternyata yang bikin lama itu bukan bersihin mejanya, tapi bersihin barang-barang di atasnya. Kabel yang kusut, monitor yang udah lama nggak dilap, laptop yang penuh sidik jari, semuanya butuh perhatian lebih. Total waktu yang kepakai sekitar setengah jam. Memang lebih lama dari target 10 menit, tapi rasanya puas banget. Soalnya sekarang meja belajarku nggak cuma bersih, tapi juga rapi dan lebih enak dipandang. Dan yang paling penting, aku jadi makin betah duduk di meja ini untuk kerja atau belajar. Kadang effortnya memang terasa berat, tapi hasil akhirnya itu benar-benar bikin lega. Kadang yang bikin kita gagal konsisten itu bukan cuma rasa malas, tapi juga keadaan yang bikin hati lemes. Hari ini aku mau rekap hari ke-10 dan 11 challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Di hari ke-10 masih aman. Aku mulai membersihkan jaring laba-laba yang ada di sudut-sudut kamarku. Ternyata selama ini aku nggak sadar, ada beberapa titik di plafon dan pojok kamar yang sudah penuh sarang laba-laba. Begitu dibersihkan, langsung kerasa bedanya. Kamarku jadi lebih lega dan nggak spooky lagi. Tapi jujur di hari ke-11 ini aku skip lagi. Bukan karena males bangun pagi, tapi karena aku lagi ke-trigger sama berita di HP hari ini. Baru bangun aku iseng scroll TikTok dan ternyata ketemu video tentang demo rakyat dengan DPR yang sekarang sudah sampai memakan korban jiwa. Sedih banget rasanya, apalagi nonton itu di pagi hari. Moodku itu langsung drop. Seharian aku benar-benar nggak ada tenaga untuk bersih-bersih. Akhirnya aku putusin buat kasih hari libur ke diriku sendiri di hari itu. Toh sebelumnya aku juga udah sempet nyicil lebih dari 20 menit di hari sebelumnya. Jadi menurutku wajar aja kalau sesekali butuh istirahat. Semoga keadaan Indonesia bisa segera membaik, demo bisa berakhir damai, dan enggak ada lagi yang namanya korban jiwa. Lekas sembuh Indonesiaku. Pernah nggak sih kalian nemu butiran debu atau tanah di kamar? Padahal udah sering disapu. Hari ini aku rekap hari ke-12 dan 13 challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Di hari ke-12 aku cuma sapu-sapu kamar aja, karena sejauh ini kamar udah jauh lebih bersih dibanding sebelum challenge dimulai. Malah sekarang kegiatan bersihinnya itu mulai bisa kelar di bawah 10 menit. Tapi ada satu hal yang bikin aku bingung. Setiap aku sapu, selalu ada aja butiran kecil mirip debu atau tanah yang muncul lagi. Padahal baru beberapa hari lalu udah dibersihin. Keluargaku bilang itu mungkin karena rayap, tapi waktu aku cek aku sama sekali nggak nemuin rayapnya. Jadi sampai sekarang aku masih bingung, ini sebenarnya apa ya? Dan dari mana asalnya? Kalau ada yang tahu coba komen, mungkin aja pengalaman kalian bisa bantu aku. Lanjut hari ke-13, hari itu aku fokus bersihin baju di kamar. Nggak banyak sih, dan sama kayak kemarin, waktunya nggak sampai 10 menit. Sayangnya aku lupa rekam footage-nya, jadi nggak ada dokumentasi visual buat hari ini. Tapi yang jelas sedikit-sedikit kamarku mulai terasa lebih lega dan lebih gampang dirapihin. Dan dari sini aku sadar, ternyata setelah konsisten beberapa hari, effortnya makin ringan. Yang bikin berat itu biasa di awal doang. Kalau setiap hari kegiatannya mirip-mirip, apa masih worth it buat direkam? Hari ini aku rekap hari ke-14 dan 15 challenge bersihin kamar 10 menit setiap pagi. Di hari ke-14 aku fokus beresin pakaian yang bertumpuk di lantai. Sejujurnya bukan cuma lupa rekam footage, tapi juga agak males sih kalau tiap hari rekam kegiatan yang sama. Aku mikir kalau aku upload footage beresin baju terus, penonton juga bisa bosan. Gak hanya penonton sih, aku pun juga ikut bosan ngerekamnya. Makanya sekarang aku mulai pilih-pilih kegiatan yang mau aku rekam, biar series ini gak monoton dan tetap menarik tonton. Sebenarnya supaya aku gak terlalu banyak kerjaan juga sih. Oke, lanjut hari ke-15. Kegiatannya kurang lebih sama kayak hari ke-14, masih di seputaran beresin baju. Nggak terlalu berat, cuma butuh waktu sebentar dan yang paling penting pagiku tetap dimulai dengan kegiatan yang produktif. Walaupun sederhana, aku tetap merasa ada progres karena perlahan kamar ini makin jauh dari kesan berantakan.